Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Konspirasi pencapresan Anies Baswedan, analisa bagian 1, ditulis oleh Yaya. Ada yang menarik dari survei terakhir yang dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Anies Baswedan memperoleh suara tertinggi dan merupakan calon presiden terkuat dengan perolehan suara 15,2%. Profil responden yang memilih Anies berdasarkan survei ini adalah berumur 17 hingga 21 tahun. Mayoritas pemilih Prabowo Sandi di Pilpres sebelumnya dan sebanyak 12% merupakan etnis Jawa. Di urutan kedua dan ketiga berturut-turut adalah Ganjar Pranowo 13,7% dan Ridwan Kamil 10,2%. Sedangkan Prabowo perolehannya hanya 9,5%. Reaksi pertama di kalangan pendukung Jokowi rata-rata menolak hasil survei di atas. Bahkan sebagian langsung mencap Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sebagai kadrun. Sebagian ada juga yang menganggap hasil survei tersebut pesanan orang. Kenapa kita tidak coba kupas kemungkinan lain? Bagaimana jika memang hasil survei ini murni adanya dan hasil tersebut merupakan cerminan hasil Pilpres 2024 mendatang? Oh hell no. Tunggu dulu, jangan langsung kabur ya para cebongs. Mungkin lebih baik kalau saya ganti dulu pertanyaannya. Seberapa besar kan Anies maju sebagai capres dan keluar sebagai pemenang di Pilpres tahun 2024? Setelah saya menilik dari berbagai sisi, dengan berarti harus saya akui kansnya lumayan besar, mungkin lebih besar dari kandidat lainnya untuk saat ini. Berikut alasannya. Pertama, Anies memiliki kedudukan yang tinggi, Gubernur Jakarta, dan bukan merupakan anggota partai politik manapun. Loh, bukannya itu kekurangan? Seseorang tanpa partai tidak memiliki jaring pengaman, bisa disisihkan kapan saja. Logika yang terbalik. Dengan tidak terikatnya Anies dengan partai manapun dan ia sepertinya memang sengaja ingin tetap independen, Anies membuka peluang bagi partai manapun untuk berkolaborasi dengan dirinya jika harga yang ditawarkan saling bersesuaian tentunya. Kedua, Anies memiliki dukungan cyber army yang cukup besar. Sekedar survei, saya coba mencari di laman Facebook. Saat ini Anies memiliki banyak sekali fanpage atau grup relawan yang dibuat khusus untuk mendukung sepak terjang Anies Baswedan. Bahkan sebagian besar didedikasikan untuk mendukung Anies menjadi Presiden RI 2024. Saya hitung ada lebih dari 35 fanpage atau grup relawan di Facebook. Saya coba bandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, pesaing terdekat Anies di survei. Ternyata keduanya sama-sama memiliki sekitar 20-an fanpage atau grup relawan pendukung, masih jauh di bawah Anies. Ketiga, Anies Baswedan memiliki dukungan dari orang yang berpengaruh besar. Salah satunya Yusuf Kalla, sebagai mantan wakil presiden sebanyak 2 kali. Yang itu pernah maju sebagai capres 1 kali. Tidak diragukan lagi, JK orang yang sangat berpengalaman dan paham benar seluk-beluk dalam suatu perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden. JK juga masih memiliki pengaruh besar di Partai Golkar, masih menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia dan memiliki basis suara di daerah Indonesia Timur. Bahkan JK sendiri terang-terangan mendukung Anies. Dan kalau dipikir daripada mendukung Ketua Umum Golkar maju Pilpres misalnya, ya lebih baik Anies yang sudah terbukti fleksibel dan tidak membawa agenda partai. Kurangnya tokoh berpengaruh dan perolehan suara yang kecil-kecil tersebar rata mengakibatkan para partai politik lainnya kemungkinan akan sulit untuk mengajukan calon internal. Masing-masing ingin maju tapi suara kurang, jadi Anies yang non-partai menjadi solusi. Intinya selama Anies fleksibel dan setuju mengakomodir semua kepentingan partai-partai pendukung, jalan Anies akan mulus menjadi capres tahun 2024. Keempat, Anies itu orang pandai, tapi sering bertingkah laku sebaliknya. Ini aneh, karena jika menilai akademis dan pencapaian politiknya tidak mungkin Anies itu bodoh. Dari pemantauan saya, selain IQ tinggi, Anies juga memiliki EQ yang bisa jadi lebih tinggi lagi. Ia pandai memanipulasi segala situasi menjadi berpihak menguntungkan dirinya, termasuk memanfaatkan kekuatan cebongers dalam meningkatkan popularitas. Ini sudah mulai teredus di kalangan penulis sewot.
Melihat tingkah laku Anies yang sering difoto di berbagai tempat umum ketika bersepeda, manjat pohon, makan di resto dan lain-lain, rame cebong membuat meme foto bahkan menulis tentang kegiatan receh Anies tersebut di media sosial. Sebenarnya aneh, kalau tidak disengaja kenapa selalu foto-foto tersebut tampak ada seorang atau beberapa orang yang sengaja mengfoto? Bisa dibedakan foto candid atau bukan ya? Dan kebanyakan foto-foto Anies menjurus ke settingan. Damn, she's good. Kelima, berawal dari cuitan Ferdinand Huta Hayan tentang Chaplin bawa uang sekoper ke Arab, agenda politik 2024 demi si Asu pemilik Busedan. Loh, siapa iki? Tebak saja sendiri, yang pasti tidak lama kemudian ada yang kebakaran kumis dan Rizik pulang ke Indonesia. Apa hubungannya ke Anies? Diversion tactic. Pemerintah dibuat repot dan tidak fokus sehingga lupa menggodok Pilpres 2024. Sementara cukup seperti itu analisa saya. Feeling saya akan berlanjut ke bagian 2. Kesimpulannya, menurut saya agak sulit dibendung pencapresan Anies ini. Sepertinya hanya KPK saja yang bisa membendung. Tapi apakah KPK sanggup? Salah pertanyaan. Seharusnya apakah KPK mau dan apakah KPK berani? Lalu bagaimana selanjutnya? Sebaik-baiknya para partai pendukung Jokowi mulai menggodok serius siapa calon yang akan dimajukan ke Pilpres 2024 nanti. Karena tim Anies sudah curi start sejak lama dan sudah setengah matang. Daripada ketinggalan semakin jauh, harus cepat diputuskan dan take action. Untuk cebong sendiri lebih baik tutup mata saja kalau lihat Anies cingkrak-cingkrak berseliweran. Cari perhatian, tidak perlu terlalu hot menanggapi. Lebih baik mulai dibantu kandidat capres idaman masing-masing di tahun 2024. Jika tidak, bukan tidak mungkin, Presiden RI ke-8 Indonesia akan jatuh ke tangan. Make time for planning, worst A1 in the general stand, Stephen R. Covey. Ditulis oleh Yaya, dilansir dari